Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, PT Itama Rano Raya Tbk atau IRRA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2021 sebesar 100%. Tidak hanya itu, di tahun 2021 Itama Rano Raya akan mengubah model bisnis dari distributor alat kesehatan menjadi pabrik alat kesehatan. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Itama Rano Raya Heru Firdausi Syarif mengungkapkan tingginya realisasi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2020 masih akan berlanjut pada 2021. IRRA menargetkan pendapatan dan laba bersih tahun ini diharapkan bisa tumbuh 80% hingga 100%. Untuk mencapai target tersebut, perseroan masih mengandalkan produk jarum suntik ADS, mesin apresis atau plasma darah, antigen tes dan produk baru yaitu Avimax, produk imunomodulator yang akan mulai dipasarkan di kuartal 1 tahun ini. IRRA menegaskan penambahan target pertumbuhan di 2021 merupakan murni pertumbuhan organik, di luar rencana akuisisi serta pembentukan JV yang ada dalam pipeline aksi korporasi perseroan di 2021. IRRA juga menargetkan bisa merealisasikan transformasi dari model bisnis medical equipment supplier menjadi manufakturer dan inovator peralatan medis. Dengan demikian pertumbuhan perusahaan dapat lebih berkelanjutan. IRRA optimistis target pertumbuhan dan transformasi ini dapat terrealisasi pada 2021. Di tahun 2020 lalu, IRRA membukukan kenaikan laba bersih pada 2020 sebesar 82,3% year on year, menjadi 60,52 miliar rupiah dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 33,21 miliar rupiah. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pendapatan perseroan pada 2020 sebesar 563,89 miliar rupiah atau tumbuh 100,1% dari pendapatan 2019 sebesar 281,75 miliar rupiah. Bagi sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Itama Rano Raya atau IRRA, langsung saja saya ajak Anda untuk bisa bergabung untuk aktif berdiskusi dan sudah tergabung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Heru Firdausi Syarif selaku Presiden Direktur PT Itama Rano Raya Tbk. Ya, selamat sore Pak Heru. Dengan Fajar di studio, Pak. Selamat sore. Ya Pak, apa kabar Pak Heru? Semoga selalu sehat ya Pak. Kabar baik, terima kasih. Kabar baik, sehat selalu. Nah Pak Heru, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan target bisnis di tahun 2021, saya ingin flashback terlebih dahulu ke tahun lalu Pak Heru. Di tengah pandemi COVID-19 ternyata torehan kinerjanya cukup baik ini di tahun lalu. Bagaimana kemudian capaian-capaian di sepanjang tahun lalu Pak Heru? Mungkin boleh dibagikan juga ke pemirsa. Untuk capaian tahun lalu, laba bersih kami memang tumbuh 82% di atas target kami. Kenaikan laba yang signifikan tersebut berasal dari kenaikan pendapatan omset yang mencapai tumbuh sebesar 100%. Oke, jadi labanya tadi kenaikannya disumbangkan oleh kenaikan omset begitu ya. Tapi apa kemudian produk-produk yang menjadi kontributor utama sehingga capaiannya cukup positif di tahun lalu, Pak Heru? Yang menjadi kontributor utama itu ada autodistraksi ring atau alat suntik untuk imunisasi yang dipakai untuk vaksin COVID-19 dan juga untuk rapid test swab antigen yang dalam hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dipakai di bandara maupun di tempat-tempat umum untuk tracing COVID-19. Selain dari itu juga ada untuk pendeteksi maupun untuk pengobatan dari aferesis, mesin aferesis, merek Terumo. Kami memakai merek terbaik, Abbott.
Panbio untuk swab antigen kami. Oke, jadi memang ada beberapa produk dari alat kesehatan yang memang menjadi kontributor utama, begitu ya, dari penjualan IRA di tahun 2020. Tapi melihat tadi penjualannya cukup tinggi, pihak mana saja sebetulnya yang menjadi pembeli utama atau penyerap utama dari produk-produk IRA tersebut di tahun lalu, Pak Heru? Karena penanggulangan pandemik ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah menjadi pembeli utama. Tetapi tentu saja banyak juga pembelian swasta yang jumlahnya minoritas, terutama untuk deteksi swab antigen. Oke, jadi memang akhirnya pemerintah menjadi pembeli utama meskipun masih ada begitu ya demand dari pihak lainnya begitu ya yang juga akhirnya menjadi penyumbang juga jadi penjualan IRA di tahun 2020 lalu. Tapi kita lihat di tahun lalu Pak Heru, perekonomian kita cukup tertekan, bisnis juga demikian, tapi apakah kemudian penjualan ataupun kinerja IRA memang sepanjang tahun 2020 atau dari kuartal 1 hingga 4 konsisten membukukan catatan yang positif, atau ada satu kuartal atau 2 kuartal yang memang cukup signifikan dibandingkan kuartal lainnya? Di tahun 2020, kuartal keempat menjadi penyumbang terbesar untuk omset. Untuk kuartal keempat itu berkontribusi mencapai 75% terhadap total pendapatan setahun. Sementara untuk laba bersih, kontribusi laba bersih kuartal keempat berkontribusi sekitar 85% terhadap laba bersih setahun. Pola ini tidak jauh berbeda dengan pola tahun 2019. Oke. Oke, jadi memang polanya tidak jauh berbeda dengan tahun 2019. Tadi ada kuartal 4, jika saya tidak salah meng-highlight begitu ya, yang sepertinya menjadi penyumbang utama dari peningkatan kinerja IRA. Tapi melihat pola tadi, kemudian ada kuartal yang sepertinya cukup signifikan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Apakah ini sebetulnya sudah sesuai kalkulasi, perkiraan, atau akhirnya di luar ekspektasi, Pak, di tahun lalu terutama? Sebetulnya hal ini sudah menjadi perkiraan. Memang secara perencanaan dari produk-produk tersebut tidak direncanakan jauh-jauh hari, tetapi itu baru direncanakan setelah masuk ke pandemi COVID-19. Nah, di situ kami melihat peluang-peluang untuk menjual yang terkait dengan penanggulangan COVID-19, dan itu ternyata bisa menjadi penyumbang terbesar di dalam omset kami. Oke, jadi memang sebetulnya sudah ada juga kalkulasi yang dilakukan atau perkiraan yang sudah diberikan. Tapi mungkin untuk informasi juga Pak Heru kepada pemirsa, apa sebetulnya perbedaan antara target kinerja di sebelum dan juga sesudah terjadinya pandemi, terutama di tahun 2020 lalu? Adakah poin-poin yang juga bisa dibagikan? Sebetulnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi pada waktu sebelum pandemi, penjualan alat suntik kami sudah ditargetkan. Dan kami sebagian akan menjadi pasar ekspor. Tapi ternyata dikarenakan pandemi, maka penjualan ekspor kami dirubah menjadi penjualan untuk kebutuhan di dalam negeri. Jadi sebetulnya perencanaannya hampir sama, tetapi dalam pelaksanaan ada sedikit modifikasi untuk itu. Ada sedikit modifikasi, salah satunya tadi realokasi begitu ya, yang tadinya harus diekspor, tapi justru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seiring permintaan yang tentunya cukup tinggi. Tapi jika kita bisa ringkas begitu Pak Heru, apakah kemudian pernyataan ini cukup tepat di mata Pak Heru dan juga tim? Berarti pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif terhadap kinerja Itamara Noraya di tahun lalu? Saya pikir
memang membawa dampak positif. Oke, jadi memang akhirnya terlihat juga dari hasil kinerjanya begitu ya. Tapi apakah kemudian pandeminya masih berlangsung, terutama di 2021 kita juga belum tahu berakhirnya kapan. Capaian-capaian positif ini masih diyakini, masih optimistis, masih bisa berlanjut Pak Heru, atau justru sudah ada kembali penyesuaian target-target bisnis di tahun ini? Sebetulnya kita berbicara dari dua aspek. Dari aspek pandemi, kami masih yakin bahwa di tahun 2021 kami akan masih terbantu omset oleh kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan yang terkait dengan COVID-19. Tetapi seperti yang sudah sebetulnya sering kami sampaikan bahwa kami adalah perusahaan healthcare solution yang dalam hal ini sudah direncanakan untuk merubah sasaran kami dari sekedar distributor menjadi perusahaan yang bertransformasi kepada industri. Dengan kita mencoba untuk masuk ke dunia industri dan melakukan penetrasi di dalam industri dan bukan hanya distribusi. Jadi apabila pandemi ini perlahan-lahan hilang, kami sudah menjadi perusahaan yang bersifat pabrikan, yang bersifat industri, yang bisa menunjang alat kesehatan maupun obat di Indonesia. Oke, tapi jika saya ingin tanyakan juga Pak Heru, apa sebetulnya melatar belakangnya akhirnya transformasi bisnis akan dilakukan ini oleh Itamara Noraya dari tadi distributor, kemudian akhirnya justru masuk ke industrinya sendiri? Jadi, tidak terkait dengan pandemi, kami di tahun ini membuat kerjasama dan juga akan masuk menjadi pemegang saham di industri alat suntik maupun alat penunjang lainnya seperti kantong darah. Nah, industri tersebutlah yang salah satunya akan menunjang pertambahan omset dari PT Itamara Noraya. Oke, jadi sudah ada kerjasama juga yang tadi akhirnya dilakukan begitu ya untuk kemudian menunjang bagaimana transformasi bisnis bisa terjadi. Tapi signifikansinya seperti apa Pak Heru jika kita bandingkan dengan model bisnis yang lama kemudian dengan model bisnis yang baru? Adakah angka-angka yang juga sudah ditargetkan baik mungkin pertumbuhan laba bersih, peningkatan penjualan di tahun ini? Ya, di tahun ini kalau kami kemarin ada pertumbuhan 82%. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa mencapai angka yang sama. Artinya kalau kemarin kami secara angka bisa di atas 500 miliar, nanti seharusnya sudah menyentuh di atas 1 triliun. Wow, cukup besar. Minimal menyamai kinerja di tahun lalu di angka 80%. Bahkan juga ini saya dapatkan informasi ditargetkan tumbuh bisa 100% ya Pak Heru secara year on year. Demikian rencananya. Nah, tapi apa yang kemudian diproyeksikan akan menjadi penopang utama kinerja di tahun ini? Apakah kemudian masih sama petanya dengan tahun lalu dari produk-produk andalan ataupun justru ada inovasi juga yang akhirnya dikeluarkan di tahun ini sehingga bisa menambah begitu ya tenaga IRRA atau Itamara Noraya untuk bisa membukukan target-target yang cukup tinggi tadi? Kelihatannya kita juga ada penambahan produk. Selain dari mengandalkan pengadaan jarum suntik, lalu swab antigen test, maka kami juga akan mengandalkan produk baru dengan nama Ovimax. Produk yang sebetulnya di Australia sudah beredar dengan baik. Sehingga di Indonesia kita harapkan penjualannya akan mencapai hasil yang sama seperti di Australia. Jadi sementara untuk ekspansi anorganik ini merupakan transformasi IRA dari model bisnis medical equipment supplier
menjadi manufakturer dan inovator peralatan medis, termasuk di dalamnya akuisisi PT Wanjek sebagai pabrik jarum suntik dan pembentukan joint venture untuk produksi alat-alat kesehatan lainnya. Oke, jadi memang akhirnya ada inovasi juga yang tentunya sudah siap untuk dikeluarkan, terutama dari produk terbaru. Dan Pak Heru, memang kita harapkan nanti kinerjanya cukup cemerlang juga di tahun 2021. Tapi terakhir Pak Heru, harapannya apa untuk tahun 2021 dan mungkin ke depannya juga? Harapannya tentu saja, kalau terkait dengan perusahaan kami bisa tetap konsisten untuk menyiapkan peralatan maupun obat yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun untuk pemerintah agar penanggulangan pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan juga untuk Itama tetap membawa berkah, omset dan keuntungan yang baik. Baik, kita harapkan memang harapan tersebut begitu ya, terutama dari berakhirnya pandemi juga bisa segera kita lihat begitu ya, bagaimana kemudian ujungnya dan juga realisasinya, sambil Itama Rano Raya juga kita harapkan tetap bisa membukukan pencapaian-pencapaian positif di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Pak Heru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sama-sama, terima kasih Mas Fajar. Ya, sukses dan sehat selalu Pak Heru. Dan pemirsa, IDX Second Session Closing masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.